Kim dan mau menjawab pertanyaannya. Jujur aku ngerasa relate banget Naura Hakim dan Sarah ini. Karena di film Mungkin Kita Perlu Waktu, Sarah ini kan menjadi anak pertama dan dia tuh jatuhnya jadi kayak pilar keluarga. Dia kayak perkat keluarga lah gitu, yang hold family-nya gitu. Nah, aku sebagai Naura Hakim, aku bukan anak pertama, tapi aku ngerasa aku menjadi pilar keluarga. Aku ngerasa aku harus bikin keluarga aku tuh selalu nyatu, karena keluarga aku tuh ada 7 orang, rame banget gitu. Jadi kadang mereka tuh maunya sendiri-sendiri, terus kalau ada apa-apa tuh selalu kayak mengasingkan di kamar masing-masing gitu. Dan aku, karena aku sesayang itu sama keluarga, aku selalu kayak ayo bareng, ayo bareng, ayo kita makan bareng, ayo kita nonton bareng gitu. Jadi aku tuh ngerasa aku relate banget sih Sarah sama Naura ini. Jadi pas aku dapet karakternya aku ngerasa kayak ini relate banget gitu. Itu dia, tepuk tangan dong buat Naura. Thank you Naura. Kita ke Bima Azriel. Bim, sebagai ombak kita pengen dengar ceritanya. Ini pasti eksplorasi yang sangat luar biasa untuk seorang Bima Azriel mendapatkan kepercayaan di karakter ini. Boleh diceritakan bagaimana dan juga relate seperti apa dengan teman-teman di kehidupannya atau in real life gitu karakter ombak ini. Halo semuanya, selamat sore. Terima kasih udah hadir dan menonton film Mungkin Kita Perlu Waktu. Aku sebagai Ombak mau menjawab. Mungkin Ombak ini dia anak remaja yang juga jadi anak terakhir di keluarga Kurniawan ini, yang menjalani hari-harinya dengan depression, gimana caranya dia deal with trauma gitu. Jadi dia di tahap dia bingung dia harus apa. Yang satu ibunya lebih percaya deal the traumanya with religius, bapak lebih menyarankan ke psikolog, yang sampai akhirnya dia bingung dia harus apa gitu. Dan dia itu deal dengan traumanya itu gak mau menunjukkan ke orang banyak, dan dia tipe yang gak mau cerita ke banyak orang gitu, karena dia merasa di lingkungan keluarganya pun dia tidak dimengerti gitu. Ngomong ke ibu salah, ngomong ke bapak juga ngerasanya kayak kok bapak kayak nggak ngerti ya, sebenarnya aku tuh lagi ada masalah gini tuh. Jadi itu yang lagi dialamin sama Ombak gitu. Dan yang menarik juga, Ombak ini sebenarnya apa ya, ketika dia sendirian dia mungkin bisa gila banget terhadap dirinya sendiri gitu, tapi dia nggak mau nunjukin itu ke orang banyak, ke orang-orang dia nggak mau. Tapi di satu sisi dia juga pengen dia pengen sembuh, dia mau juga duduk berdua dengan ibunya ngobrol sebenarnya masalah ini tuh gimana, karena Ombak merasa dia disalahkan oleh ibunya, yang sebenarnya pun itu belum clear karena dia nggak ada waktu dan apa ya, tempat yang pas untuk dia benar-benar ngobrol berdua sama ibunya sama bapaknya. Itu yang sebenarnya apa ya, yang dialami sama Ombak itu gitu sih. Dan di sini kan memerankan Ombak punya masalah psikologis nih. Iya. Nah itu untuk seorang Bima Azriel gimana ngedalamin karakternya Bim? Kalau ngedalamin karakternya pasti awalnya aku coba untuk memahami latar belakangnya dulu. Ombak itu hidupnya seperti apa dari kecil, terus apa yang dia alamin. Terus juga pastinya baca skrip, bedah skrip, dan juga ngobrol banyak sama Mas Teddy. Dan pastinya aku juga riset lumayan banyak tentang apa yang dialamin Ombak, kenapa dia sampai seperti itu, dia melakukan ini dan itu. Terus juga aku lumayan observasi sama hal-hal yang ada di dekat aku aja dulu sih. Dan ya yang paling dekat sama aku ya diri aku sendiri gitu. Jadi seberapa dekat aku karakternya dengan Ombak, kesamaan apa aku sama Ombak. Dan ternyata ketika aku melihat karakter Ombak ini gak terlalu jauh dengan Bima aslinya gitu. Meskipun leverage-nya dia berbeda dengan Ombak, cuman karakter Ombak ini sangat relate ke banyak orang dan termasuk aku gitu. Terus aku juga banyak nanya ke teman-teman yang ternyata ketika aku gali lebih dalam, ngobrol banyak, ternyata mereka semua punya traumanya masing-masing gitu. Meskipun di depan atau di aku tuh mereka nggak terlihat seperti orang yang punya trauma mendalam gitu. Jadi aku banyak belajar, bukan hanya sebagai aktor tapi sebagai manusia juga, untuk lebih berhati-hati. Dan ya kita nggak benar-benar tahu apa yang sebenarnya orang lain tuh lagi alamin gitu. Misalnya dia lagi bahagia di luar, terus ada juga yang lagi tenang, ada yang diam-diam mungkin introvert. Kita
nggak bisa ngejudge orang itu karena kita nggak tahu apa yang dia alami, hidupnya seperti apa, latar belakangnya seperti apa gitu. Jadi aku banyak belajar untuk lebih respect satu sama lain, untuk menjaga omongan kita sesama orang, menjaga perilaku kita ke sesama orang gitu. Jadi dari karakter ini tuh aku banyak belajar sih. Yes, itu dia Bim Azriel. Terima kasih Bim. Kita ke Tisa Biani sebagai Aleika. Banyak banget yang sayang sama Aleika dengan ya keseruannya, keceriaannya. Namun tetap sahabat dengan karakter yang lainnya punya trauma mendalam dan juga sangat luar biasa di sini. Gimana untuk seorang Tisa saat dipercaya memerankan karakter Aleika? Risetnya, mendalaminya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua teman-teman wartawan dan semuanya yang sudah hadir. Sebelumnya aku mau berterima kasih banyak buat Om Lukman selaku produser dan juga Om Teddy sebagai sutradara dan para cast yang keren-keren banget di sini yang sudah mau bekerja sama aku di sini karena menurut aku film Mungkin Kita Perlu Waktu dan karakter Aleika sendiri sebenarnya adalah perwakilan orang-orang yang ada di sosial media. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena Aleika tuh jelas banget terlihat happy, terlihat ceria, terlihat hidupnya aman-aman aja, terus selalu mensupport orang yang mungkin sedang membutuhkan support dan juga dia selalu menjadi penyelamat untuk sahabatnya yaitu Ombak gitu. Jadi dia nggak mau melihat orang sedih. Tapi ternyata di balik semua itu dia punya masalah yang orang-orang lain tuh nggak tahu, yang mungkin berat sekali. Tapi orang-orang lain tuh gak nyangka gitu, kok bisa Aleika yang happy, yang ceria itu, tapi dia ternyata punya masalah yang dia pendam gitu. Ya itu yang sering terjadi di sosial media gitu, dan relate banget. Kita selalu menunjukkan kesenangan, kebahagiaan kita, tapi kita nggak pernah tahu loh orang yang terlihat happy itu di dalamnya tuh sebenarnya menyimpan apa sih gitu. Jadi aku ngerasa senang menjadi perwakilan Aleika. Semoga semua yang nonton bisa tersampaikan gitu apa yang ingin aku sampaikan. Yes, tapi tadi kalau teman-teman media dengar langsung ya, jadi Aleika untuk support selalu sahabatnya. Jadi Ombak cuma dianggap sahabat ya. Wah, itu belum terjelaskan. Iya, belum terjelaskan ya. Tapi udah keburu ya gitu deh. HTS ya, HTS. Oke. Belum sempat diketemuin sama bapak ibunya juga. Iya. Jadi masih sahabat. Iya. Ya kan sekarang banyak ya yang terjadi ya. Baperin doang ujung-ujungnya Ghosting, meninggalkan, gitu. iya. Ghosting. Beneran ghosting ya secara Ya. Terima kasih Tisa Terima Biani kasih, untuk terima tangan kasih. buat Tisa.